Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika wajib hari Senin, hari pertama pada minggu ini ya. Minggu terakhir ya, untuk bulan Januari 2021. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Semoga tidak kurang sesuatu apapun. Dan kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu permutasi beberapa unsur yang sama. Jadi kita sudah pernah belajar tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Sekarang kita akan pelajari tentang permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Meskipun kita sudah menyinggung materi ini sebelumnya ya. Jadi kita akan perdalam materi ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk permutasi unsur yang sama bisa kita lihat pada ilustrasi di bawah ini. Pada kata buku terdapat dua huruf yang sama, yaitu U. Anggaplah U1, U2 ya. Pada permutasi huruf-huruf pada kata buku dapat dilihat hasilnya dari kejadian yang adalah sebagai berikut. Sini satu ada buku, ini U1, U2. Sini ada BUK, ini U1, U2. 3 BKUU, U1, U2. 4 BKUU, ini mirip. Ya, BKU di sini U2 U1 jadi berbeda ya. Dianggap U-nya ini dibedakan dulu, 1 U1 1 U2. Jadi bedakan dulu. Jadi di indeks ya. Kelima buku sama dengan nomor 1. Jadi di sini buku U1 U2, di sini buku untuk nomor 5 U2 U1 ya, dan seterusnya ya. Jadi daftarnya ada. Jadi kalau ada yang sama itu berarti U-nya yang bertukar. U1 U2. Nah, sekarang bagaimana kalau U-nya itu kita anggap sama? Jadi di indeks tadi itu U1, U2-nya itu kita anggap sebagai U saja. Berarti ya adalah unsur yang sama sesuai dengan judul yang akan kita pelajari. Dari kata-kata tersebut ada sekitar 24. Jadi bisa dicoba ya di rumah. Kalau mau coba capek-capek ya, atau membuktikan karena tidak percaya, boleh kita buktikan dengan membuat huruf B besar B, U1, kemudian K, kemudian U2. Nah, susunlah, akan ada 24 bentuk yang dianggap berbeda, di mana U dan U1, 2 dianggap berbeda. Nah, sedangkan kalau kejadian sama, U-nya itu dianggap sama. Artinya U-nya yang 1 ya U2 sama saja. Nah, dari ke 24 itu ternyata ada sekitar ya, jadi 24 susunan huruf tersebut ada beberapa yang sama. Buku, nah ini kan buku ada tadi. Book, nah juga ini ada ya. U1 udah, U2 U1. BKUU, nah, ada tadi BKUU, nah, BKU, U2 U1, U1 U2 ya. Ukbu, Ukup, UUBK, UKB, UKB, Ubuk, UBKU, Kubu, KUBKBUU. Nah, itu bisa kita lihat di nanti di yang ke-24 tadi itu bisa kita amati kembali dari daftarnya. Jadi Anda bisa mengcapture itu tadi tabelnya, kemudian mengamati benar atau tidak kalau ingin membuktikannya sendiri. Jadi banyaknya permutasi huruf kata buku adalah 12 ya. 12, 4 kali 3 12. 12. Jadi 4, ada 4 huruf dan 3. Jadi 4 kali 3 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 terus ke bawah ya. Depannya B, depannya U, depannya U, depannya K. Nah itu ya. Jadi 3 di sini, 4 ini ada 4 unsur B, U, K, U. Huruf B, huruf U, 1, U2 dan K. Nah sedangkan untuk pertamanya 3 itu huruf B semua di depan, kemudian huruf U1 di depan, kemudian huruf U2 di depan, kemudian huruf K di depan. Jadi banyaknya permutasi ini artinya 4 kali 3 ya. Jadi ada 12. Sehingga yang tadinya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 24, kita bagi dengan 2 kali 1. Jadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Selanjutnya, banyaknya permutasian unsur ya. Jadi kita akan masuk secara umum ini. Banyak permutasian unsur yang L, K, L, M, N unsur. Rumusnya atau N1, N2, N3, N sampai NK ya. Jadi LKLM itu sekadar membedakan. Kita pakai indeks N1, N2, N3 ya. Jadi N1 objek sama, N2 objek sama, sampai NK objek yang sama. Rumus ke K dengan rumusnya adalah N1, N2, dan seterusnya N sampai NK adalah N faktorial per N1 kali N2 kali dan seterusnya kali NK. Dengan unsurnya N1 tambah N2 tambah NK dan seterusnya tambah NK.
Ya, N1 ditambah N2 tambah dan seterusnya tambah NK itu tidak atau kurang dari N. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi tidak perlu saya tuliskan di sini. Sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita lihat contoh soal yang lain. Banyaknya susunan berbeda dari huruf yang terdapat pada kata aljabar. Jadi A-nya 3. Ya, jadi A-nya yang 3 ya. Yang lainnya yang berbeda. Jadi yang hanya 111 saja. Sama saya kalau tidak tulis. Maka banyaknya susunan yang berbeda dihitung dengan rumus di bawah ini. Langsung saja N faktorial per N1. Kenapa yang lain tidak? Karena sama saja. Kalau 1 faktorial kan 1, jadi tidak perlu kita tuliskan. Kalau mau sesuai dengan rumus bisa N1, jadi A-nya ini adalah 3, yang lainnya L-nya 1, B-nya 1, R-nya 1 ya. L, J-nya, B-nya, R-nya 1, berarti N-nya 3, N1 3, N2 anggaplah L 1, N3 anggaplah J, kemudian B adalah L4, R L5. Tapi dalam perhitungannya pasti susunannya adalah N faktorial per N1 faktorial, N1 kali N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali N4 faktorial kali N5 faktorial. N2 sampai 4 itu hasilnya 1, jadi kita tidak tulis lagi di sini karena dia berbeda dan jumlahnya cuma 1. Jadi banyaknya susunan adalah 7 dibagi 3 faktorial. 7 kali ya, faktorial itu kan sudah tahu ya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini juga sudah ada contoh sebelumnya. Per 3 faktorial. Dengan mudah kita hilangkan 3 faktorial, dia dapatlah 7 kali 6 kali 5 kali 4, didapatkan 840 cara susunannya atau banyaknya susunan. Nah, coba nomor 2. Jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun secara beratur dalam satu baris, maka banyak susunan adalah, jawabannya N-nya 9. Jadi 2 tambah 3 tambah 4, jadi 5 tambah 4 9. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Jadi jumlah balon adalah 9. N1 balon merah 2, N2 balon kuning 3, N3 balonnya 4. Jadi saya tidak sesuai dengan warnanya, cuma di sini sekedar membedakan. Ya, tidak membedakan, yang jelas membedakan ini jenisnya ya. Warna merah ini, warna kuning ini yang kedua, warna warna hijau yang ketiga, kebetulan cocok. Maka banyak susunan balon sebagai berikut. Banyaknya susunan ya sesuai dengan warna. N faktorial per N1 N2 N3 per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial. Jadi banyaknya susunan adalah 9 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. 2 balon merah, 3 balon kuning, 4 balon hijau. Jadi sama caranya tadi. Yang pertama kita kali sampai 5 faktorial. Dengan 4 faktorial kita jadikan 4 faktorial karena memiliki kesamaan dengan bagian balon hijau 4 faktorial. Sedangkan 2 dan 3 kita uraikan saja. 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 ya, faktorial. Jadi tinggal ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 2 kali 1 dan 2 faktorial, 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Didapatlah 15.120 per 12, hasilnya adalah 1260. Banyaknya susunan dari kata aljabar. Kalau kita mau membuktikan secara manual, silakan. Mungkin capek ya, tidak cukup 1 hari. Tapi makanya gunanya itu ada rumus. Jadi kita bertolak dari ilustrasi dulu yang kecil-kecil. Kemudian kita akhirnya membuat sebuah rumus, sehingga untuk menghitung yang besar tidak perlu kita membuktikan secara langsung. Kita mempercayai bahwa rumus itu betul ya. Karena kalau kita mau mempercayai secara langsung, boleh juga sebagai bukti yang betul-betul otentik ya. Bisa saja, tapi ya untuk apa mencari jumlahnya itu dengan bukti seperti itu ya, bukti langsung. Jadi Anda bisa menulis huruf A, L, J, A, B, A, R. Nah, kemudian hitunglah, susunlah sendiri. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1260. Silakan dibuktikan secara itu. Tapi itulah gunanya rumus. Kenapa harus ada rumus? Karena untuk lebih memudahkan ya. Tapi jika memang suatu percobaan, ingin mencoba ya tidak ada masalah. Justru itu lebih baik sebenarnya ya. Tapi itulah gunanya rumus. Kita tentukan untuk mengetahui sesuatu yang lebih atau lebih memudahkan pekerjaan dibanding dengan menghitung manual.
Nah, sekarang yang ketiga, panitia lomba Olimpiade Matematika membuat nomor peserta yang disusun dari 1, 3, 3, 4, 7. Jika nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari terkecil sampai yang terbesar, nomor peserta 4, 3, 1, 3, 7 berada pada urutan keberapa? Nah, ini agak lebih rumit sedikit ya. Ada unsur yang sama yaitu 3. Nah, kita lihat jawabannya kira-kira apa. Dari angka 1, 3, 3, 4, 7 akan disusun sebuah nomor yang berurutan terkecil sampai yang terbesar. Kemudian angka terkecil yaitu 1 di depan. Angka berikutnya adalah 3, 3, 4, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat yang diisi. 5 angka pertama itu 1. Angka berikut 3, 3, 4, dan 7. Jadi angka pertama misalnya di depan, paling berarti ada 4 angka yang bisa di isi dari 3, 3, 4, 7. Banyaknya kemungkinan unsur susunan adalah memakai permutasi yang ada unsur yang sama. Yang pertama, di rumusnya P N QR atau KN1 yang 2 sama saja ya. Jadi kita lihat N per P Q per QR. Jadi 4 karena angka 3 2 sama 1 1. Jadi 2 faktorial kali 1 faktorial per kali 1 faktorial. Jadi unsur 2P-nya ini dianggap 3 ya, 2 Q-nya dianggap 4, 1 R-nya dianggap 7. Jadi hasilnya adalah 4 faktorial atau 24 per 2 hasilnya 12. Jadi ada dengan unsur yang sama itu sekitar ada 12 angka susunan ya yang berbeda. Selanjutnya, jika angka di 3 di depan, karena tadi kan angka pertama terkecil 3. Nah, sekarang angka pertama terkecil tadi 1. Kemudian kita untuk angka keduanya 3. Angka pertamanya lagi 3 di depan. Berarti angka berikutnya 1, 3, 4, 7. Kemudian di sini banyaknya kemungkinan unsur permutasi, tidak ada unsur yang sama ya. Tidak ada. Berarti kita pakai rumus permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, seperti ini. Berarti dari berapa ini? 5 ya. 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3. Ada 4 per 4 faktorial. Jadi 4 permutasi 4. 4 ke 4, 0 faktorial itu 0 faktorial itu 1 ya. Berarti hasilnya adalah 24. Jadi di situ ada kata 24. Hasilnya 24 dari yang berbeda. Jika angka 4 1 di depan, berikutnya adalah 3, 3, 7. Jadi 4 1, jadi 4 1 di depan. Banyak kemungkinan unsur yang permutasi unsur yang sama. Jadi yang kita pakai adalah 3, 3, 7. Berarti 3, 3, 7. Berarti 3 per 2 per 1. Ini dia. Permutasi dari 3 ini unsur yang ada yang di belakang. Karena unsur 1 dan 2 itu 4, 1 dan 2 sudah ditempati oleh 4, 1. Hasilnya adalah 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi ada 3 bentuk yang angka 41 di depan ya. Nah, dengan 3 unsur, ada 2 unsur yang sama, yaitu adalah 3, 3 unsur yang sama. Jika angka 4 3 di depan, berarti angka berikutnya adalah 1, 3, 7. 1, 3, 7 itu sama ini caranya. Berarti 3, 2, 1 juga 4, 3, 1, 7 ya. 1, 3, 7 ya. Jadi 4, 3 di depan, angka berikutnya adalah 1, 3, 7. Kita sudah selesai pada susunan 4, 3, 1, 3, 1, 3, 7. Yang berbeda lah, jadi 12 tadi itu susunannya kan sama. Kemudian berikutnya kita susun tuh angka 3 di depannya, kemudian angka 4 di depan, 4, 1 di depannya. Berarti sudah ada 3. Jadi jumlahnya ini adalah 12 tambah 24 tambah 3. Nah, kira-kira apa lagi? 3. Itu adalah 4. Inilah yang ke 40 adalah 1, 3, 7. Kenapa seperti itu? Yang pertama ya, jadi saya terangkan kembali. Yang pertama, susunannya 1. Kita susun 1 kombinasi, ternyata ada 24. Berarti itu belum masuk ke angka 4, 3, 1, 3, 7 kan? Berarti masih ada 12, artinya 12 angka. Kemudian kita susun lagi yang berbeda tadi ya, dengan angka yang pertama 3, belakangnya adalah 1, 3, 4, 7. Itu hasilnya adalah 24. Berarti belum masuk angka 4, 3. Ketiganya kita 41. Nah, berarti 41 itu sudah jelas 41 ya. Maka pada
hal berikutnya berarti sudah pada ke 39 ya. 12 tambah 24 itu adalah berapa ya? 12 tambah 24 itulah 36 tambah 3 adalah 39. Nah, pada pas 39 masih belum mendapatkan angka 43. Nah, sekarang kalau 43, sekarang 43 berarti yang 43 itu pasti di belakangnya itu 43 pasti di situ 137. Kenapa 137? Karena tidak mungkin kita buat 173. Nah, karena 173 itu pasti di belakang dari 4137. Kan disusun berdasarkan besarnya. Nah, jadi kira-kira urutan dari 4317 itu setelah kita lakukan permutasi berdasarkan besarnya angka di depannya, besar angka ya, besar angka di depannya, maka 137 itu berada pada urutan ke-40. Jadi 12 itu kepalanya 1, berarti bukan 4 kan kepalanya. Itu ada 12. Berarti kita pas 12 terakhir itu urutan yang kita lakukan, kita buat lagi di kepala 3, berarti belum. Nah, dari kepala 3 itu setelah kita lakukan permutasi, ternyata dia itu 24 bentuk. Masih belum ada angka 4 di depannya. Setelah kita jumlah itu sudah 36. Nah, sekarang bagaimana kalau 41 di depannya? Nah, kalau 41 di depannya tidak mungkin kita pilih 43 karena kan harus dulu 41 dulu baru 43. 41 di depannya itu ada 3 unsur, maka kita tambah dengan 3. Berarti sudah angka 41 depan itu ada 3 bentuk. Nah, sekarang setelah 41 pasti kita ke 43. Karena tidak ada 2 atau yang angka yang lain, berarti 43. Nah, setelah 43 di depannya ada 43 di depannya, maka setelahnya itu tinggal 137. Nah, jadi angka yang pertama terkecil itulah 1. Setelah itu ada 3, setelah itu ada 7. Berarti itulah angka pertama yang terbentuk setelah 39 bentuk sebelumnya. Maka berdasarkan susunannya dari angka terkecil sampai terbesar, maka dia berada pada posisi ke-40. Ya, kira-kira begitu penjelasannya. Kalau misalnya masih kurang mengerti, boleh kita tanya lewat WA pribadi ya. Sebenarnya seperti beberapa temannya itu biasa kalau tidak tahu dia WA pribadi saya, insya Allah akan saya jawab jika saya tahu. Jadi inilah bentuk yang ketiga. Ini sengaja saya kasih contoh yang agak rumit supaya lebih banyak mengerti berdasarkan contoh-contoh yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 40. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.